Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Al-Azizul dari kelas 2 TIF. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan Tailwind CSS dan cara penggunaan stat dan penggunaan reusable component dan penggunaan condition rendering. Oke, langsung masuk yang pertama, yaitu di sini saya suruh menampilkan show result hasil praktikum kemarin yang sudah saya buat. Nah, yang pada praktikum kemarin, sebelum kita masuk ke yang saya kerjakan kemarin, terlebih dahulu mungkin kita harus menginstal yang namanya np. Nih, kita harus menginstal. Bentar. Kita harus menginstal Tailwind CSS-nya terlebih dahulu dengan perintah npm install Tailwind CSS garis miring fight. Nah, ketika teman-teman sudah diinstal, nah di sini saya sudah install teman-teman. Sudah diinstal. Nah, jangan lupa untuk mengubah pada bagian fight config.js. Di sini kan ada rex, pada bagian plugin-nya ada rex, lalu kita tambahkan Tailwind CSS-nya. Dan jangan lupa import juga Tailwind CSS from Tailwind CSS fight. Nah, jika sudah dimasukin Tailwind CSS pada fight config.js-nya, teman-teman jangan lupa selanjutnya itu cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya itu teman-teman cukup pada bagian Tailwind CSS-nya, teman-teman cukup import Tailwind CSS. Jadi kita tidak perlu menggunakan CSS yang terpanjang-panjang seperti ini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan CSS yang panjang-panjang. Kita cukup mempermudah kita menggunakan Tailwind ini. Nah, ini merupakan cara pemakaiannya, teman-teman. Nah, ini kita pakai bisa max auto P6 dengan background white render shadow. Jadi kita cukup panggil pada bagian kelasnya. Nah, itu merupakan cara penggunaan dari Tailwind CSS. Nah, lanjut kita akan menampilkan hasil praktikum yang sudah saya buat kemarin, yaitu kita cara penggunaan Tailwind CSS-nya. Nah, di sini sudah ada penggunaan Tailwind CSS yang sudah kita buat kemarin, teman-teman. Nah, langsung saja saya tampilkan hasil yang sudah kita buat kemarin. Di sini ada Nah, sini ada cara penggunaan spacing, ada penggunaan tipografi, ini cara penggunaan spacing. Ini function spacing, ada penggunaan tipografi, penggunaan flexbox and gripe, lalu ada penggunaan border radius, lalu ada penggunaan background color, dan ada penggunaan shadow effects dalam penggunaan di React.js menggunakan Tailwind CSS. Jadi kita cukup panggil di class name-nya backgroundnya blue, misal text XL, font size-nya apa, line height-nya berapa, nih margin top-nya berapa, 2 gitu. Ini merupakan salah satu kemudahan menggunakan Tailwind CSS. Nah, selanjutnya yang saya kerjain kemarin itu penggunaan reusable komponen. Nah, pada reusable komponen ini sebelumnya kita bisa membuat folder yang bernama folder komponen dengan isinya itu ada lalu kita buatkan file input field. Lalu pada default functionnya itu kita masukin parameter label type placeholder sesuai dengan form inputan yang sudah kita buat. Di sini ada label, tipe, placeholder, dan class name. Nah, bagaimana cara penggunaan dari reusable komponennya? Nah, pada bagian pada reserve form, teman-teman cukup panggil input file, lalu labelnya kita tinggal masukkan, tabsnya kita masukkan, lalu placeholdernya kita masukin. Jadi kita inputannya tidak perlu terlalu panjang-panjang, dan kita komponen input file-nya bisa kita pakai terus menerus ya teman-teman. Dan jangan lupa kita import juga terlebih dahulu komponen input file-nya. Nah, ini merupakan hasil yang sudah kita buat kemarin. Bisa nama, emailnya, tanggal lahir gitu. Nah, ini merupakan cara penerapan dari usable component. Nah, langsung lanjut yang saya kerjain kemarin itu para penggunaan stat, yaitu penggunaan stat pada hitung gaji form, teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah menerapkan itu reusable component, ini input gaji sama seperti tadi input field. Lalu saya juga menerapkan menerapkan gaji pajak juga saya jadiin reusable component sama dengan error message dan result message. Nah, masuk ke bagian stat. Nah, pada bagian stat ini saya menggunakan use stat-nya saya gunakan untuk menghitung gaji, teman-teman. Di sini kita inisiasiin gaji use stat, lalu dengan kita inisiasiin pajak. Dengan pajak itu kan karena pajak itu 11%, jadi dia
0,11. Nah, untuk menghitung total gajinya itu teman-teman bisa masukkan dengan rumus gaji dikurang gaji dikali gaji dikali pajak. Nah, pada bagian ini nanti kita cukup dan setelah ini nanti kita akan masuk selanjutnya itu kepada bagian conditional rendering. Nah, pada bagian conditional rendering ini jika gajinya itu jika form inputan gajinya belum diinput, dia akan menampilkan error pesan seperti ini. Silakan masuk gaji yang valid, tidak boleh kosong atau negatif. Nah, dia nanti ketika inputannya kosong akan menampilkan ini, yaitu error message. Dengan error message itu komponennya isinya ini teman-teman. Class name, ini ada ada variabel pesan. Untuk pesan ini kita ingin tampilkan. Nah, jika dia berhasil itu bagaimana? Nah, jika dia berhasil itu berhasilnya itu yaitu ketika inputannya sudah diinput. Misal kita 1000. Nah, langsung dia nanti menghilangkan pesan errornya teman-teman. Kalau juga sudah diinput. Nah, akan menampilkan gaji kita berapa. Tuh, kalau inputannya sudah ada. Nah, itu mungkin penerapan dari state, usable component dan conditional rendering dari React.js. Nah, selanjutnya kita masuk itu latihan atau tugas yang diberikan oleh Bapak dengan kriteria itu pertama, memiliki 2 inputan select dropdown. Nah, di sini suruh memiliki 2 inputan dan 1 select dropdown. Nah, di sini saya sudah membuat pada folder project baru saya yaitu untuk inputannya. Nah, pada bagian inputan ini saya juga sudah menampilkan inputan untuk nama, email, dan list dropdownnya itu untuk pilihan jenis tiket anak-anak atau dewasa ya teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan dari form yang sudah saya buat dengan inputan 2, minimal 2 inputan field dan 1 dropdown dan 1 lagi untuk form untuk jumlah tiketnya teman-teman. Nah, ini merupakan form yang sudah saya buat dengan menerapkan Tailwind CSS tadi. Dengan misal saya contoh ambil nih misal bloknya text gray-nya apa, display bloknya, lalu border gray-nya apa, warna putih gitu. Nah, ini untuk error tabnya warna apa, merah. Kalau error kan identik dengan warna merah ya teman-teman. Nah, ini merupakan form yang sudah saya buat teman-teman. Nih form yang sudah saya buat dengan nama file tuh form pesan tiket. Nah, lanjut itu penggunaan state pada project yang kita buat ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan penggunaan state yaitu digunakan untuk penghitung total harga tiket tadi. Lalu kita juga menggunakannya untuk mengecek apakah name-nya sudah name-nya itu sudah diisi, lalu email juga apakah valid, dan jumlah tiket tipenya itu sudah diisi apa belum. Nah, di sini saya juga menggunakan state itu untuk pesan errornya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, namanya harus diisi, emailnya harus valid, dan tiket tipenya juga harus diisi. Nah, di sini kita inisiasiin untuk tiket anak-anaknya itu 50.000 dan dewasanya itu 8.000. Nah, itu merupakan penggunaan dari state. Nah, jika dia form datanya itu kosong, dia diisi, maka dia akan melampirkan form errors name dengan errornya itu nama harus diisi. Sama dengan email juga, email harus diisi ketika dia kosong, dan jika dia tidak valid akan menampilkan pesan error email tidak valid. Sama lalu jika tiketnya tidak dipilih, maka akan menampilkan pesan error jenis tiket harus dipilih. Nah, ini menggunakan untuk menampilkan pesan errornya teman-teman. Nah, ini mungkin tampilannya yang kita menggunakan state ya teman-teman. Untuk jumlah tiketnya misal anak-anak, misal kalau orang dewasa tambah lagi dia 140. Jadi dia menyesuaikannya teman-teman berapa tiket yang kita beli itu. Nah, ini merupakan penggunaan state. Nah, lanjut kita masuk ke penggunaan reusable component. Nah, ini sepertinya cukup mudah teman-teman penggunaan reusable component ini karena kita sudah melakukannya pada praktikum. Nah, pada bagian ini saya menggunakan reusable component untuk form ini teman-teman, nama, email tuh. Nah, ini merupakan penggunaan reusable komponennya. Di sini saya buat folder komponen dalam folder pesan tiket, lalu dengan isi ada parameternya, label, tipenya, placeholder name, value-nya apa, on change, dan tipe pesan error-nya apa. Ini merupakan reusable komponennya. Nah, nanti pada bagian form pesan tiket kita cukup memanggil
input filenya teman-teman. Kita cukup panggil input filenya, lalu kita cukup isi labelnya apa, tipenya apa, placeholdernya apa, name-nya apa, value-nya apa, context-nya apa, dan errornya apa gitu. Nah, pada bagian ini kita cukup, kalau kita tidak menggunakan ini, dia nanti ininya sebanyak teman-teman. Ini misal kita satu form untuk nama, form untuk email, form untuk jenis tiket gitu teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan reusable komponen, kita cukup panggil saja komponennya, lalu kita isi nilai-nilainya tersebut. Nah, itu merupakan penerapan dari reusable komponen ya teman-teman. Nah, pada bagian reusable komponen di sini juga kita ngatur menggunakan tailwind ya teman-teman. Ini text rate-nya. Itulah teman-teman. Nah, kita masuk selanjutnya itu kepada bagian conditional rendering. Nah, di mana sih saya menerapkan conditional rendering pada form yang sudah saya buat? Yang pertama itu ada pada bagian nih, error ticket type. Nah, jika dia jika tiketnya tidak diisi, dia akan menampilkan pesan error. Pesan error itu tiketnya tuh harus diisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu saya menerapkannya juga pada bagian nih, jika dia formnya tidak valid, dia akan menampilkan pesan error, dan nanti tombol dari submit itu dia menjadi disable. Jadi dia tombol buttonnya itu tidak bisa ditekan ya teman-teman. Nah, itu merupakan penerapan dari direction rendering itu merupakan penerapannya teman-teman. Nah, bagaimana jika dia sudah inputannya sudah sesuai, lalu dia akan menampilkan ini teman-teman, dia akan menampilkan total harganya berapa gitu. Nah, langsung aja sih kita coba-coba ya teman-teman. Nah, ini jika bila inputannya kosong ya teman-teman, inputannya masih belum ada, kita isi. Dia akan menampilkan pesan error, nama harus diisi, email harus diisi, dan jenis tiket harus diisi. Nah, ketika kita isi semuanya, kita pilih, dia akan menampilkan misal kita jual tiket untuk anaknya 2, kita ketik pesan, tiket berhasil dipesan dengan total harga 100.000. Nah, jika inputannya tidak sesuai, kayak minta emailnya misalnya, atau tiket misal emailnya tidak kita isi tiket. Nah, emailnya harus diisi dulu teman-teman, baru dia bisa melakukan inputan, dan kita tidak bisa menekan tombol submit jika inputannya salah gitu. Nah, itu mungkin itu sekian penjelasan saya mengenai cara penggunaan Tailwind CSS, lalu cara penggunaan reusable komponen, cara penggunaan conditional rendering, dan cara penggunaan step pada framework React. Nah, mungkin sekian video saya, penjelasan saya mengenai materi yang sudah diberikan tadi. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video saya, dan saya juga mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami oleh teman-teman yang menonton video saya. Saya berharap dengan pembuatan video ini saya mendapatkan nilai hasil yang maksimal, dan itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.